Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan dengan judul Manajemen Risiko Terhadap UMKM Kopi Ceban. Latar belakang UMKM Kopi Ceban merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner dan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Persaingannya itu ya sekiranya seperti kopi lain gitu. Nah, perubahan tren konsumen, kenaikan harga bahan baku, perkembangan teknologi, serta kondisi ekonomi yang tidak menentu dapat menimbulkan berbagai risiko bagi usaha UMKM Kopi Ceban. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko pada kopi Ceban adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha. Dengan manajemen risiko, Kopi Ceban dapat mengurangi potensial kerugian, menjaga kualitas produk dan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan keberlangsungan dan perkembangan bisnis di tengah persaingan pasar. Unlocking potential and introduction to business feasibility studies. Before investing time, capital, or resource, ask the risk question. Feasibility study is your first line of defense against costly mistakes and your clearest path to informed decisions. What is a feasibility study and why does it matter? A feasibility study is a structured analysis that evaluates whether a proposed project or business venture is feasible technically, financially, and operationally. And one, prevent identifies flaws before resource are committed, and two, build confidence, provides data-based justifications for stakeholders and investors, and last, guide strategy, reveals the best paths forward or signal when to stop. The next slide, the core component, step-by-step guide. Every robust feasibility study examines 5 interconnected dimensions. Together, they form a complete picture of ventures potential. Market analysis. Dalam menjalankan usahanya, Kopi Ceban menghadapi berbagai jenis risiko yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Risiko tersebut perlu diidentifikasikan sejak dini agar tidak mengganggu keberlangsungan operasional dan pencapaian tujuan bisnis. Dari sisi operasional, risiko yang dapat terjadi antara lain kerusakan mesin atau peralatan kopi, gangguan listrik, serta keterlambatan pasokan bahan baku seperti biji kopi, gula, susu, dan bahan pendukung lainnya. Jika hal ini terjadi, proses produksi dan pelayanan kepada pelanggan dapat terhambat sehingga berpotensi menurunkan kepuasan konsumen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fanain Araf, NPM 2441160, kelas manajemen 24A. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis resiko.
Setelah resiko berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemungkinan terjadinya resiko dan dampak yang ditimbulkannya terhadap usaha. Baik, cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya ada analisis risiko. Analisis risiko adalah proses evaluasi untuk memperkirakan probabilitas dan dampak dari suatu ancaman. Tujuannya adalah mengukur tingkat risiko agar perusahaan dapat memprioritaskan tindakan, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan mengambil keputusan yang cerdas. Di sini ada 2 tahap utamanya. Yang pertama, analisis kualitatif. Fokus untuk mengukur sifat risiko. Cara kerjanya menilai risiko menggunakan skala deskriptif, misal rendah, sedang, dan tinggi, berdasarkan kemungkinan terjadi dan dampak kerugiannya. Selanjutnya, penggunaan cepat dan mudah digunakan untuk penyaringan awal. Yang kedua, ada analisis kuantitatif. Fokus untuk menghitung risiko secara numerik. Cara kerjanya menggunakan data historis dan statistik untuk memproyeksikan kerugian finansial secara pasti. Selanjutnya, hasil akhir dari analisis ini biasanya dipetakan menggunakan metrik risiko, yaitu risk matrix, untuk menentukan tingkat keparahan dan strategi mitigasi apa yang harus segera diambil. Di sini juga ada empat langkah utama dalam penilaian risiko. Yang pertama, identifikasi bahaya. Menemukan dan mencatat segala sumber, situasi, atau tindakan di lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan cedera, penyakit, kerusakan properti, dan kerugian lainnya. Yang kedua, analisis risiko. Memperkirakan tingkat suatu risiko dengan mengevaluasi 2 faktor utama: kemungkinan probabilitas terjadinya peristiwa dan konsekuensi dampak yang ditimbulkan jika peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, evaluasi dan penanganan risiko. Membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah risiko tersebut dapat ditoleransi atau memerlukan tindakan jika perlu. Yang terakhir, pemantauan dan dokumentasi. Mencatat semua temuan dan tindakan pengendalian ke dalam laporan. Setelah itu dipantau lebih tinjau kembali langkah-langkahnya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.